Bab 6, saya mau jadi istri Bapak. Benny pura-pura serak. Pak, maaf, kenapa Anda tidak lanjut jalan? Tanya Bianca mencoba memberanikan dirinya. Tentu saja saya akan lanjut jalan, tapi sebelumnya, apa kamu juga ingin lanjut bekerja? Jika iya, mari kita sekalian. Oh ya, tolong jangan anggap apapun karena saya hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dengan begitu serius, Benny menyahutnya. Oh, baiklah kalau begitu, Pak, sahut Bianca dengan cepat. Ya sudah, kalau begitu, apa kamu bisa nyetir mobil? Kalau bisa, bawakan mobil untuk saya, perintah Benny sembari mengeluarkan kunci mobilnya. Bianca menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Lalu ia menjawab, Pak, saya tidak bisa bawa mobil, soalnya saya belum pernah punya mobil. Ya sudahlah, kalau begitu saya yang nyetir, sahut Benny. Tiba di dalam mobil, Benny sudah merasa aman karena anaknya sudah tertidur di kursi belakang. Ia sesekali melirik ke arah Bianca, ingin bicara, namun ia melihat gerak-gerik Bianca yang mulai terlihat aneh. Ia duduk tidak tenang, berkali-kali wanita itu terlihat gelisah. Bahkan ia terus memegangi rambutnya seperti sedang ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Benny dengan nada ketus. Oh, enggak apa-apa kok, Pak. Saya baru pertama kali naik mobil bareng bos, jadi sedikit grogi, sahut Bianca dengan jujur sembari menatap ke arah lain. Duh, bukan karena itu. Makin lama kalau dilihat-lihat Bapak makin tampan, manis, dan penyayang lagi. Jadinya enak gitu kalau dipandang. Mana satu deretan lagi duduknya, berasa jadi nyonya besar. Astaga, aku terlalu banyak berhalu nih kayaknya, batin Bianca yang merasa resah. Tanpa menjawab ucapan Bianca, Benny mendekatinya hingga membuat jantung Bianca ingin jatuh dari dasar jurang. Ia menahan nafasnya sembari menatap Benny dengan penuh kebingungan. Aduh, kenapa Pak Benny mendekat ya? Jangan-jangan mau cium aku lagi. Ya udahlah, aku tutup mata aja, biar nggak malu, batin Bianca yang langsung menutup matanya. Saat itu juga Benny melirik ke arah Bianca dengan pertanyaan yang membingungkan. Ia hanya ingin mendekat gadis itu karena pintu mobil yang belum tertutup rapat. Melihat kelakuan Bianca yang aneh sampai membuat Benny menggelengkan kepalanya. Lalu ia menutup pintu mobilnya tanpa memikirkan apapun dan langsung kembali fokus menyetir mobilnya. Beda halnya dengan Bianca yang dari tadi menutup matanya, tapi belum ada tanda-tanda bibir orang bersentuhan dengannya. Lalu perlahan-lahan ia mulai membuka mata dan menatap bosnya sedang menyetir tanpa melirik ke arahnya. Dengan cepat ia memalingkan wajahnya, sembari menepuk jidatnya sendiri tanpa mengeluarkan suara. Duh, malu banget, mau ditaruh mana nih muka? Sadar Bianca, jangan terlalu berharap dan ngehalu. Mana ada bos tampan dan sekaya Pak Benny mau sama kamu, batin Bianca. Benny tidak terlalu memusingkan apa yang dilakukan oleh gadis itu. Ia pun tiba-tiba memanggil Bianca, sampai membuat Bianca berpaling 180 derajat. Begini Bianca, sebenarnya aku mengajakmu ikut ke kantor bareng karena ada hal yang mau aku katakan, ucap Benny tanpa menatap wajah gadis itu sambil memarkirkan mobilnya di sembarang tempat. Mendengar hal itu membuat hati Bianca deg-degduk. Ya ampun, apa nggak salah dengar? Pak Benny bilang mau katakan sesuatu. Astaga, apa jangan-jangan dia mau ngelamar aku jadi istrinya? Duh, kalau beneran aku jadi malu nih. Mana aku nggak pakai make up lagi.
kalau misalnya nanti aku dicium kayak di sinetron, terus dipeluk gimana dong? Batin Bianca. Lamunannya buyar ketika Benny tiba-tiba menjentikan jarinya tepat di kening Bianca, hingga membuatnya terkejut. "Hei, sedang mikirin apa kamu?" tanya Benny sembari memiringkan matanya ke arah Bianca. Tidak ada, Pak. Tadi Bapak mau bilang apa?" jawab Bianca penasaran. "Jadi begini Bianca, aku tidak mungkin bisa menjaga anakku selama 24 jam. Apalagi kalau setiap saat harus membawanya ke kantor. Jadi aku mau kamu jadi babysitter untuknya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk menjaganya? Masalah gaji jangan khawatir. Aku akan gaji 2 kali lipat dari gaji kamu bekerja di kantor sebagai office girl." 2 kali lipat? Wah, lumayan tuh, bisa untuk bertahan hidup selama sebulan. Tapi jangan deh, sebaiknya aku mengatakan sesuatu terlebih dahulu, batin Bianca. Pak, saya mau, tapi apa tidak sebaiknya Bapak mencarikan ibu sambung untuknya? Ya, walau bagaimanapun juga dia pasti membutuhkan seorang ibu sambung. Apa tidak sebaiknya Bapak lebih membutuhkan seorang istri? Saya mau kok jadi istri Bapak, sahut Bianca. Pengakuan Bianca benar-benar membuat Benny terkejut, sampai menatap Bianca dengan tatapan tajam. Dengan cepat Benny menarik tubuh Bianca untuk menatap wajahnya, lalu ia berkata, "Apa maksudmu ingin menjadi istriku?" Bianca menggelengkan kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Sontak membuatnya terkejut. Maaf Pak, aku tidak bermaksud apa-apa, sungguh, jawab Bianca seperti ketakutan. Gadis ini sangat berani berbicara apapun. Apa sebaiknya memang aku harus menjadikan dia ibu sambung untuk anakku? Duh, kenapa ucapannya sama dengan Lena? Batin Benny sembari menatap ke arah Bianca dari atas sampai ke bawah. Tidak berpikir lama, Benny langsung menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku mau menjadikanmu ibu sambung untuk anakku. Tapi kita harus membuat perjanjian." "Ya sudah, sebaiknya kita harus pergi ke kantor segera. Nanti aku akan mengabari kamu jika perjanjian itu sudah kubuat," ucap Benny sembari menghidupkan kembali mobilnya. Dengan cepat Bianca menelan ludahnya sendiri. Astaga, jadi Pak Benny setuju. Ya ampun, aku akan jadi istrinya bos. Duh, mimpi apa aku semalam? Batin Bianca begitu bahagia sampai rasanya ingin melompat-lompat. Bahkan mendadak ia menggigit bibir bawahnya sendiri sembari menahan senyumnya. Tiba di kantor. Bianca tiba di kantor bersamaan dengan Benny. Namun saat itu juga dari tempat mereka, Vivian menatap dua orang itu hingga membuatnya kebingungan. Loh, kok bisa Bianca turun dari mobil Pak Ben? Apa mungkin mereka memiliki hubungan khusus? Tapi sepertinya tidak. Mana mungkin seorang bos mau dengan office girl? Apalagi Pak Ben belum bisa melupakan istrinya. Memang gadis itu saja yang tak tahu malu. Sudah mendekati pacarku, sekarang malah mendekati bosku. Harus diapain ya biar jerah itu orang? Kesal Vivian sambil mengepalkan tangannya, bahkan dengan tatapan tajam. Bianca yang tahu diri karena tidak pantas berjalan masuk bersamaan dengan bos, ia akhirnya perlahan berjalan mundur dan berjalan dengan sangat pelan, sambil melirik ke sana kemari untuk memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Merasa lega hingga ia mengusapkan tangannya ke dada, lalu melangkah normal dan berjalan menuju ke belakang untuk bekerja. Tapi langkahnya terhenti saat tiba-tiba seseorang mencekal lengannya hingga membuatnya berpaling. Merasa ancaman besar saat Bianca mencoba melepaskan pegangan dari Vivian, tapi Vivian justru menariknya untuk ikut masuk ke dalam ruangan miliknya.
Tiba di sana dengan cepat, Vivian mengunci pintu agar orang tidak bisa masuk untuk mengacaukan rencananya. Bianca keheranan menatap Vivian pagi-pagi sudah ingin mencari masalah dengannya. Lalu, tanpa memperdulikan Bianca melangkah, berniat keluar, tapi sayang, Vivian kembali menghentikannya. To be continued.